Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apakah sahabat sudah mengetahui peristiwa besar yang terjadi di dalam Islam, tepatnya yaitu di bulan Rajab tanggal 27? Jawabannya ialah terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Jumpa lagi dengan kami Jadadul Salam yang selalu menampilkan konten-konten Islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Pecinta sejarah, berikut ini adalah perjalanan singkat Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan nabinya menuju ke Yerusalem atau ke Masjidil Aqsa. Setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW melakukan salat, lalu kemudian melanjutkan perjalanan naik ke atas langit pertama. Di atas langit pertama, Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang nabi, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Rasulullah melanjutkan naik ke atas langit kedua, maka berjumpalah Rasulullah dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas langit ketiga. Di atas langit ketiga, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam. Setelah dari langit ketiga, Rasulullah SAW naik ke atas langit keempat. Maka Rasulullah SAW di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dari langit keempat, Rasulullah SAW naik lagi ke langit kelima. Di langit kelima, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Setelah dari langit kelima, Rasulullah melanjutkan lagi naik ke atas langit keenam. Maka di sana Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Di langit keenam, Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam dalam keadaan sedih atau menangis. Maka kemudian Rasulullah SAW lantas menanyakan kepada Nabiullah Musa alaihissalam di saat itu dalam keadaan bersedih atau menangis. Maka Nabiullah Musa alaihissalam bercerita kepada Rasulullah SAW mengapa ia menangis atau bersedih. Ternyata inilah alasannya. Nabiullah Musa alaihissalam menangis atau bersedih karena merasa sedih atas umatnya yang jauh lebih sedikit dibandingkan umat Rasulullah SAW, dan kemuliaannya atau keutamaannya kalah dari Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan umat Rasulullah SAW. Peristiwa itu menunjukkan betapa agungnya Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan naik ke atas langit ketujuh. Di langit ketujuh itulah Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Ulul Azmi. Dari langit ketujuh, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya naik ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha seterusnya, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW diberikan atau diperintahkan yaitu salat. Salat yang diterima oleh Rasulullah SAW sebanyak 50 kali. Setelah menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah turun, maka berjumpalah dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah bercerita bahwasanya Rasulullah mendapatkan perintah solat sebanyak 50 kali. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam memerintahkan Nabi Muhammad agar kembali lagi, agar meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Maka kemudian Rasulullah SAW segera kembali atas saran Nabiullah Musa alaihissalam, menghadap kepada Allah agar meminta perintah solat tersebut dapat dikurangi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengurangi 5. Kemudian turun lagi, berjumpa lagi dengan Nabiullah Musa. Maka Nabiullah Musa memerintahkan lagi agar dikurangi lagi. Kemudian dan seterusnya sampai terjadilah menjadi 5 waktu.
Pecinta sejarah, itulah perintah solat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah solat Allah memanggil langsung Rasulullah SAW melalui Isra dan Mi'rajnya. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, puasa, haji, Allah hanya memerintahkan melalui malaikat Jibril alaihissalam yang dinamakan wahyu. Semoga kita semuanya, khususnya para sahabat yang selalu menonton konten-konten dari kami, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.